Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para siswa kelas 8 yang saya cintai, senang sekali pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Hukum Newton yang pertama. Dengan materi ini kita berharap para siswa memahami apa itu hukum Newton pertama dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, mari kita ikuti materi berikut ini. Ada beberapa gejala yang bisa kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika kita naik bis, tiba-tiba mendadak bisnya berhenti, maka secara otomatis badan kita akan terdorong ke depan. Mengapa secara otomatis badan kita terdorong ke depan? Atau yang kedua, misalnya kita membonceng orang naik sepeda motor, tiba-tiba yang menyetir di depan mengegas dengan cepat, maka kita yang di belakang otomatis terlempar ke belakang. Begitu. Mengapa badan kita otomatis terlempar ke belakang? Ini adalah gejala kehidupan sehari-hari yang terkait dengan hukum pertama Newton. Para siswa yang saya cintai, coba Anda perhatikan percobaan saya berikut ini. Saya punya satu botol berisi air putih dan satu buah kertas. Coba Anda amati apa yang saya kerjakan. Botol ini saya letakkan di atas kertas. Kemudian kertas saya tarik pelan-pelan. Bagaimana botol ini mengikuti gerakan kertas. Sekarang Anda perhatikan, saya akan menarik kertas ini dengan cepat. Bagaimana keadaan botol ini? Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi? Botol ini tetap bertahan di tempatnya dan tidak ikut kertas yang saya tarik. Mengapa ini terjadi? Karena botol ini mempertahankan keadaan diamnya. Ini juga contoh gejala dari hukum Newton yang pertama. Para siswa kelas 8 yang saya cintai, inti dari hukum Newton yang pertama adalah bila gabungan gaya pada sebuah benda adalah 0 atau benda itu tidak mendapatkan gaya sama sekali, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam selamanya, dan benda yang mulai bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap
atau konstan. Inilah inti dari hukum Newton yang pertama. Nah, bagaimana bentuk contoh paling gampang? Contohnya adalah pasukan pengibar bendera pusaka. Sebuah pasukan yang siap berbaris akan tetap diam, siap di tempat selama komandan peleton tidak menggerakkan pasukannya. Selama tidak ada perintah, tidak ada gaya, maka pasukan akan tetap diam di tempatnya. Sebaliknya, ketika sebuah pasukan bergerak dengan teratur, langkah tegap misalnya, maka mereka akan terus bergerak dengan stabil selama komandannya tidak mengatakan untuk berhenti. Ini adalah contoh gampang dari wujud gambaran dari hukum Newton yang pertama. Para siswa yang saya cintai, sebelum saya akhiri materi ini, saya bacakan satu ayat Quran berikut. Surat Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Para siswa yang saya cintai, itulah fitrah kita. Manusia itu adalah modal kita. Sebagaimana tadi hukum Newton yang pertama, fitrah kita akan tetap seperti ini selama tidak ada gaya yang mengganggu fitrah itu. Masalahnya, ada banyak gaya di antara kita yang mengganggu fitrah kita, yaitu nafsu. Dosa-dosa yang kita lakukan membuat fitrah kita kemudian terkotori. Oleh karena itulah, setelah Ramadan selesai, kita latih untuk menahan nafsu kita dan perbanyak amal soleh kita. Kita hindarkan dosa dalam diri kita, maka kita kemudian Idul Fitri kembali kepada fitrah. Itu artinya apa? Artinya saat Idul Fitri itulah tidak ada gaya yang mengganggu kita, semuanya nol, tidak ada dosa, tidak ada nafsu yang mengganggu kita. Itulah contoh dalam mengamalkan materi ini dalam membentuk karakter kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Kita pertahankan fitrah kita, kita murnikan hati kita, fitrah kita, dengan cara apa? Meniadakan, tidak mengikuti nafsu, tidak berbuat dosa, sehingga fitrah kita akan tetap seperti aslinya ketika kita lahir bersih dan suci. Para siswa yang saya cintai, demikianlah materi tentang hukum Newton yang pertama. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap mengaji di masa pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.